Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Nusantara. Apa kabar? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu dan jaga kesehatan. Sekali lagi kami ingatkan ketika keluar jangan lupa untuk menggunakan face shield ataupun masker. Dan kembali lagi acara pada sore hari ini yaitu Psiko Online. Perlu kami informasikan bahwa saat ini kita sedang mengadakan Psiko Online-nya ke-8, Ibu Bapak. Jadi saat ini ada yang ke-8, yang dari kemarin-kemarin kita sudah berputar dari masing-masing tim psikososial, dan sekarang kita bertiga di sini dengan tema menciptakan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Jadi tema pada kali ini sungguh luar biasa sekali. Nah, kita di sini kedatangan narasumber, 2 orang narasumber yang mungkin untuk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang itu tidak asing lagi. Tapi bagi yang belum kenal, mari kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Asosiat Profesor Dr. Diah Karniati, MSc Psikolog. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, nah, jadi teman-teman, Bu Diah ini adalah seorang dosen di Fakultas Psikologi dan juga dosen pasca sarjana di psikologi, di Magister Psikologi maupun profesi. Dan juga Bu Diah ini adalah spesialis karakter, strength lansia dan budaya, nggih Bu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu terkait spesialis karakter, strength lansia dan budaya ini seperti apa, Ibu? Iya, jadi sebenarnya itu sih based on apa ya, atensi saya dan riset-riset saya gitu tentang karakter strength, karena kan di era-era setelah 80-an ke atas itu sebenarnya fokus psikologi itu tidak lagi kepada sesuatu yang gangguan ya, tetapi lebih kemudian menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh individu, bagaimana lebih mengoptimalkan dan mengaktualkan potensi yang dimiliki. Nah, sebenarnya itu memang merupakan pandangan dari positive psychology ya, yang belakangan ini memang luar biasa ininya. Nah, saya lebih kemudian memfokuskan ke sana, dan memang secara lebih spesifik saya di karakter strength lansia ya, termasuk tentang happiness. Beberapa riset memang terkait dengan kebahagiaan para lansia. Oke, baik teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah, luar biasa sekali. Jadi untuk terkait masalah kebahagiaan, di sini sudah ada pakarnya. Jadi jangan lupa nanti untuk bertanya dan siapkan pertanyaan kepada 2 pakar kita ini. Dan satu lagi yang nggak kalah menariknya yaitu adalah ada Pak Zainul Anwar, SPSI, MSc Psikolog nih Pak. Nah, Pak Zainul Anwar ini adalah psikologi klinis untuk bidang keahliannya dan juga dosen Fakultas Psikologi. Nah, kebetulan kabar baiknya ada, sangat-sangat terharu sekali dan suatu kehormatan bagi saya bisa ketemu lagi setelah sekian bulan sudah tidak ketemu gara-gara corona. Nah, bagaimana Pak aktivitasnya Pak selama ini? Pak Zainul ini sekarang sudah menjadi bapaknya mahasiswa, ya Pak ya. Gimana Pak untuk aktivitas di kampus semenjak pandemi ini Pak? Alhamdulillah semuanya masih berjalan dengan normal ya, seperti biasa. Amin. Dan yang penting kita mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi sesuai dengan Nah, saya ingin menginformasikan jika ada yang ingin bertanya raise hand, bisa langsung, nanti teman-teman bisa mengobrol langsung kepada 2 pakar kita yang sangat super sekali pada sore hari ini. Jadi nggak usah malu-malu, jadi langsung saja berkoordinasi dengan tim kreatif kita gitu ya, yang tadi seperti di Zoom ataupun live YouTube dan juga
di WA. Oke teman-teman, nah jadi langsung aja nih Bu. Nah dalam kehidupan sehari-hari kita kan sudah akrab ya Bu Pak dengan kata-kata bahagia. Nah tapi kayaknya kebanyakan orang ini masih banyak yang bertanya-tanya dan masih banyak yang belum paham apa sih makna kebahagiaan itu sesungguhnya kayak gimana sih. Jadi mereka mungkin kebanyakan bagi orang yang suka cerita, aku lagi seneng, mereka tertawa, aku lagi sedih, mereka menangis. Nah itu bagaimana Bu? Baik, Mbak Yupi. Oke. Mungkin saya mulai dulu dari sebuah pengalaman ya pribadi saya gitu. Waktu saya menikah dulu itu saya mendapatkan sebuah ucapan ya. Ucapan ini yang saya selalu ingat dan saya selalu pegang sampai sekarang Sampai bahwa ingat sekarang Bu ya. Sampai ingat sampai sekarang. Luar sekarang biasa. ini. Di pernikahannya sudah berapa tahun ini Bu Saya kira-kira? ini sudah 30 tahun ya. Wah luar Ya, biasa. Desember nanti saya udah 31 tahun pernikahan. Amin ya Ya, Allah. Happy alhamdulillah. anniversary Bu untuk bulan Desember. Oke, Ya, Bu. jadi ucapannya itu luar biasa. Nanti akan bisa kita kaitkan dengan bagaimana sebenarnya konsep tentang kebahagiaan ya. Jadi ada sebuah ucapan dari senior saya gitu ya bahwa kebahagiaan itu tidak ada di mana ya kecuali adanya di hati Ananda gitu. Nah, jadi itu sesuatu yang saya kira sebuah ucapan yang maknanya sangat tinggi gitu ya dan di situ saya kira tersirat sebuah definisi yang sebenarnya kalau kita mendefinisikan itu selalu tidak bisa secara tepat ya kita ini kan, tetapi kalau kita bisa menghayati dari situ bahwa sebenarnya kebahagiaan itu memang yang bisa menciptakan itu diri kita sendiri. Iya, luar Gitu ya. biasa sekali. Nah, nih, itu Bu. kemudian kalau kita pelajari di dalam satu kajian-kajian di dalam psikologi itu yang kemudian disebut sebagai authentic happiness atau kebahagiaan yang sesungguhnya kebahagiaan gitu. Karena kalau kita kemudian memperluas kepada pengertian yang makro, maka happiness itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang sebenarnya itu kembalinya nanti kepada hal-hal yang bersifat bisa secara internal kita menghayati kebahagiaan. Jadi kita bisa memaknai kebahagiaan itu sendiri gitu ya Bu? Betul, seperti itu Oke. Mbak Yuki. Ya. Kalau misalnya kita melihat secara lebih makro tentang kebahagiaan ya, misalnya kita melihat sebuah report ya tentang World Happiness yang dilansir di tahun 2020 ya, bulan Maret kemarin. Artinya itu survei yang dilakukan before pandemic era gitu ya. Jadi sebelum pandemi karena dilaporkannya itu di bulan Maret ya, karena kita Maret Indonesia khususnya itu baru mulai pandemi. Meskipun dari asalnya di 2019 ya, November itu sudah ini. Nah, dari indeks kebahagiaan itu di rank begitu, maka negara-negara Eropa yang kita sudah melihat mereka secara tata pemerintahannya juga sudah settle, teknologinya, kemudian budayanya juga sudah ini, itu memang Finlandia itu sebagai negara yang secara 3 tahun berturut-turut itu indeks kebahagiaannya tertinggi. Gitu. Luar biasa ya, dan kalau kita ingin melihat negara kita itu urutan ke-84. Ya, ke-84 dari 153 negara yang disurvei. Ya, ini surveyornya dilakukan oleh lembaga surveyor internasional ya Gallup ya, Anda mungkin pernah mendengar Gallup World Poll itu sejak 2012 tentang kebahagiaan ini gitu. Nah, secara makro gitu ya, mereka mengkaitkan kebahagiaan masyarakat itu dengan yang pertama adalah environment. Jadi lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman
Lingkungan dalam arti secara iklim, ya, secara atmosfer, secara itu memberikan kenyamanan pada mereka, memberikan rasa aman kepada mereka. Nah, kemudian yang kedua itu juga ada social networking. Ya, ternyata negara-negara yang mungkin kita anggap itu adalah negara yang individualis gitu ya, ternyata mereka juga tetap ya menganggap bahwa social networking, ya, social support networking itu menjadi sesuatu yang turut berpengaruh kepada kebahagiaan masyarakat gitu. Nah, jadi sebenarnya ada sesuatu yang universal tentang kebahagiaan itu, ya, tetapi meskipun ada yang spesifik juga nanti kalau kita melihat secara lebih dalam gitu. Nah, ini saya kira menjadi sesuatu yang cukup penting. Nah, kemudian yang selanjutnya itu juga honest government. Honest government itu adalah pemerintahan yang jujur. Nah, itu ternyata secara makro itu juga mempengaruhi kebahagiaan masyarakatnya gitu. Nah, oleh karena itu semua negara saya kira bisa melakukan introspeksi gitu ya. Ketika urutan happiness-nya itu ada di urutan keberapa, ternyata masyarakatnya itu mungkin tidak merasakan bahwa gitu ya ada kejujuran di dalam pemerintahannya. Luar Itu biasa sekali. ya. Kebahagiaan itu bisa mengungkap segalanya ya Bu ya. Betul. Dari Jadi, mulai government, pemirsa, ya, dan juga lingkungan, hati, masyarakat. Nah, betul. intinya kalau orang-orang yang kurang bahagia gitu, itu akan ketahuan berarti ya Bu ya. Nah, Betul. untuk Pak Zainul sendiri, kebahagiaan menurut Bapak untuk kebahagiaan sesungguhnya itu apa sih Pak? Apakah hanya sebatas senang atau ada kaitannya dengan bagaimana kita cara mengingat Tuhan? Katanya ada gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak menurut pandangan Bapak dari perspektif Islam sendiri, mungkin karena sekarang berhubung hari Jumat ya Pak ya. Jadi kita sambil berdakwah. Terima kasih Mbak Yupi ya. Okay. Sebenarnya kebahagiaan ini cukup sederhana seperti yang disampaikan Ibu Dr. Diah Karmiati tadi, ya, ada dalam hati kita masing-masing, gitu ya sebenarnya. Sangat subjektif ya Pak ya. Dan coba kita akan menggali gitu ya. Pertama dari sisi psikologis saya akan menyampaikan dengan pendekatan teorinya terapi realitas gitu ya. Nah, jadi Glasser atau William Glasser itu mengatakan seseorang itu kalau bermasalah itu karena kebutuhannya itu tidak terpenuhi gitu ya. Nah, kebutuhannya tidak terpenuhi. Artinya ketika seseorang itu bermasalah gitu ya atau punya problem, itu kan bisa dipastikan orang itu tidak bahagia. Gitu ya. Nah, karena muncul masalah ya, muncul ancaman, kenikmatan dan lain sebagainya itu ya. Sedangkan kalau kita lihat dengan pendekatan agama, sebenarnya kalau kita gunakan dengan pendekatan agama, khususnya di Islam, itu apapun yang terjadi pada orang Islam itu sebenarnya itu adalah kebahagiaan sebenarnya. Dapat bencana di situ pun ada reward, ya, ada ampunan dosa, misalkan begitu ya. Sekali, Pak. Dapat reward, dapat rezeki pun itu kebahagiaan, ya. Nah, tentunya di situ kalau kita mencoba untuk mencermati lebih dalam, kita ditugaskan untuk memikirkan itu semua, gitu ya, agar kita menemukan hikmah di balik itu, kalau bahasanya begitu ya. Jadi kalau di bahasanya di agama itu, kalau kita mampu menemukan hikmahnya, di situ akan menemukan kebahagiaan. Karena tidak ada kejadian yang itu di luar batas kemampuan kita, gitu ya. Nah, seringkali mungkin kalau di pendekatan psikologis itu kan, khususnya di terapi realitas itu lebih pada kontrol diri, ya. Apakah orang itu lebih dikontrol dirinya atau dikontrol lingkungannya, gitu ya. Nah, seperti yang disampaikan Ibu Dia tadi, ada lingkungan juga berpengaruh, pemerintah berpengaruh, artinya dia dikontrol oleh lingkungannya, gitu ya. Tapi kalau kita itu mampu mengontrol diri kita, apapun yang terjadi di luar itu tidak menjadi masalah, karena kita mampu mengontrol diri kita, sehingga kebahagiaan sendiri itu pun mampu kita ciptakan. Ya. Jadi sebenarnya yang membuat kita bahagia itu bukan siapa-siapa, yaitu diri
kita. sendiri. Ya, kalau kita buat bahagia ya bahagia, kalau kita buat senang sedih juga sedih gitu ya. Di luar dari kita semuanya itu adalah stimulus. Kita nggak mampu berubah stimulus ya. Tapi yang mampu kita rubah adalah kontrol ya atau respon ya. Jadi kita kalau respon positif ya jadinya positif, kita respon senang ya jadi senang. Orang remaja-remaja itu misalkan kalau pacaran begitu ya, diputus pacar itu kan banyak yang nggak bahagia begitu ya. Merasa Ya, sedih gitu ya, merasa terancam, terancam jadi begitu jomblo ya. pemirsa. Mengunci diri berhari-hari. Nah, ya siapa di sini di antara kalian yang pernah mengalami itu? Padahal kita nggak mampu mengontrol stimulus pacar kita. Nggak boleh kamu mutus saya, nggak bisa. Itu stimulus ya, itu kuasa kontrolnya adalah orang itu. Tetapi yang mampu harus kita kontrol di sini adalah respon kita. Bagaimana kita merespon baik itu bahagia ataupun kesedihan itu ya, Pak ya. Sekali. Nah, Pak Bu, nah sekarang bagaimana dengan orang yang buat apa sih repot-repot kita itu agar terlihat selalu bahagia gitu loh Bu. Padahal merasa sedih juga kan bukan sesuatu yang memalukan ya Bu ya. Nah, di sini banyak juga nih Pak yang tadi kalau misalnya Bapak bilang putus cinta ya, kemudian oke lah merespon, tapi kebanyakan mereka itu seperti berdosa, pura-puranya bahagia. Nah, gimana itu Pak efeknya? Apa baikkah kita harus bahagia atau bisa menstimulus gara-gara kita pura-pura bahagia agar kita bahagia? Nah, gimana itu Bu? Atau ya, Pak? Jadi mungkin saya menggarisbawahi Pak Zainul ya bahwa sebenarnya kunci dari bagaimana kita bisa mengendalikan lingkungan gitu ya dari diri kita itu memang accepted dulu gitu. Apapun kondisinya itu kita memang harus accept. Nah, untuk proses menjadi accepted itu kadang-kadang melalui berbagai tadi itu misalnya gitu ya, sedih itu oke, sakit hati itu oke gitu loh, dan itu adalah sesuatu yang memang harus kita respons secara positif dalam tanda petik, artinya ya itu memang kita rasakan kan begitu. Nah, tetapi kemudian kita mesti berproses gitu dari hal-hal yang seperti itu, maka kita harus bisa accepted. Nah, kalau kita accepted tadi yang disampaikan Pak Zainul itu otomatis kita akan lebih bisa mengendalikan diri kita dari faktor-faktor lingkungan tadi gitu. Nah, yang saya sampaikan dari faktor yang makro itu tadi sudah saya singgung di awal, itu nanti memang muaranya itu kepada pengaruhnya terhadap kondisi internal masing-masing itu gitu. Kalau saya tadi makro itu masyarakat gitu, tapi secara lebih dalam di dalam masyarakat itu pasti ada sangat bervariasi. Kan begitu. Nah, seperti disampaikan Pak Zainul, maka orang-orang yang bisa mengendalikan ya stimulus yang dari luar kemudian kita bisa accept tadi pada keadaan yang terjadi. Nah, itulah orang-orang yang nanti akan tetap bisa mensyukuri bahasa agamanya. Kalau di dalam psikologi itu ya realistis, ya toh, menerima kenyataan itu. Itulah orang-orang yang kemudian bisa ke arah bahagianya itu gitu. Jadi sebenarnya putus cinta lalu oke lah nangis beberapa jam, beberapa hari oke gitu. Tapi silakan setelah itu buka lagi layarnya untuk yang lain gitu. Nah, itu saya kira kita mesti bahagia tuh kalau begitu. Tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Oke. Untuk tataran seperti itu ada nggak sih Bu runtutannya atau kita harus bagaimana dulu sih? Apa kan awal-awal mungkin kita merasa denial ya Bu, atau kita merasa masa sih ini terjadi sama aku misalnya gitu. Ada nggak sih Bu runtutan-runtutan atau sampai tahapan accepted itu seperti apa? Monggo Pak Zainul. Kita harus bagaimana dulu sih gitu Pak? Dulu kan ya mesti ada marahnya, lalu deny, menolak itu sampai pada accept. Itu kira-kira aspek apa itu yang mempengaruhi agar kita cepat accept kan gitu ya? Benar sekali. Hingga pada akhirnya kita mencapai keikhlasan itu Pak. Betul. Monggo Pak. Jadi memang secara psikologis yang dapat kita temukan dalam diri kita itu kan sisi emosi, gitu ya. Sisi emosi. Mudah sekali kita itu merasa, gitu ya, merasa sedih, merasa bahagia, merasa senang, gitu ya. Dan kadang logika atau rasionalitas itu tidak berjalan, gitu. Itu pasti semua orang akan merasakan itu di awal-awal, gitu ya. Jadi kalau nggak merasakan itu bukan manusia, ya, karena semua makhluk, ya, apalagi binatang seperti itu aja kan rasa yang itu ya, insting atau emosi itu, gitu ya. Nah, termasuk manusia itu yang dirasa itu pertama ya rasa itu, gitu ya. Nah,
tentunya dari rasa ini kan diproses begitu ya lewat panca indera kita ya, ke otak kita ya, ke pikiran kita begitu ya. Nah, kalau pikiran kita itu mampu mengelola dengan positif gitu ya, otomatis nanti akan menemukan ruang-ruang di sana yang bisa dikatakan itu kalau dia didominasi oleh pikiran-pikiran negatif, maka mengarah pada problem-problem yang butuh penanganan secara khusus gitu ya. Tapi kalau dia mampu mengelola secara positif, maka dia dengan sendirinya akan mampu bangun untuk lebih tangguh ya, lebih kuat ya, bahkan bisa lebih bahagia dan akhirnya otomatis dia akan menerima itu ya. Jadi itu proses-proses yang pasti akan dialami orang. Oke, kalau rasa sedih, cemas, marah di awal-awal saya kira itu wajar, semua orang pasti merasakan itu. Ya, saya kira termasuk dalam menghadapi pandemi ya, di awal-awal itu sebelum new era dicanangkan itu kan juga demikian. Orang menjadi banyak yang psikosomatis gitu ya, dan kalau sudah begitu pasti jauh dari kebahagiaan. Betul ya, sekali, karena kita ketakutan, kita khawatir, cemas pada orang juga ya, kita menjadi sangat membatasi pergaulan misalnya. Nah, itu saya kira juga proses awal seperti itu. Tapi begitu kita sudah berkembang ke arah sekarang new normal, itu mungkin masih ada perasaan-perasaan itu, tetapi kan akhirnya kita lebih realistis ya, bisa berinteraksi juga meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, itu sebenarnya proses sebenarnya ya. Jadi bagaimana kita cemas kemudian berproses ke arah kita menjadi accepted. Nah, saya kira ketika kemudian mungkin kita membandingkan misalnya ada riset kebahagiaan di awal pandemi dan sekarang di new normal, itu barangkali secara general gitu ya, mungkin kebahagiaannya lebih mengalami peningkatan. Ya. Nah, sebagai informasi barangkali ini ada riset di Amerika ya. Jadi orang-orang Amerika itu ternyata memang selama ini tidak seperti yang kita bayangkan. Mereka itu di urutan tadi itu World Happiness itu di urutan 18. Jadi dia kalah dari negara-negara Eropa gitu. Dan secara khusus di Amerika itu ada peningkatan sekitar 30%. Kebahagiaan mereka itu mengalami penurunan gitu ya dari pra pandemik. Nah, sekarang pasca pandemik dia masih pandemik ini dia mengalami penurunan kebahagiaan sampai setingkat itu gitu. Jadi sebenarnya ukuran makronya pun itu bisa kita lihat dari keadaan-keadaan itu gitu saya kira. Kan tadi ngomong-ngomong bahagia itu kan berhubungan dengan emosi positif ya Pak ya. Betul. Nah, untuk memiliki emosi positif yang berlimpah dan emosi positif itu agar bertahan lama gitu. Kan biasanya aku mau makan bakso nih, itu juga sudah bisa membuat kita bahagia gitu ya. Nah, agar emosi-emosi positif itu kita banyak dan itu bisa bertahan lama itu seperti apa Bu kira-kira atau Bapak? Oke. Saya akan menyampaikan dalam salah satu teori di psikologi yang punyanya Glasser itu ya. Pertama ada 4 komponen dalam diri kita. Ada 4 2 komponen. itu mampu kita kontrol. Yang 2 lagi itu sistem kerjanya itu otomatis. Otomatis gitu ya. Seperti apa itu Bapak? Yang mampu kita kontrol ini adalah perilaku dan pikiran. Perilaku dan pikiran kita ya pemirsa ya. Bisa kita kontrol. Yang 2 yang nggak mampu kita kontrol itu secara otomatis itu adalah emosi dan fisiologis kita. Makanya orang ada sakit mah, ya itu karena psikologis itu karena otomatis fisiologis kita itu menerima secara otomatis, gitu ya. Nah, agar emosi positif ini terus melimpah, gitu ya, maka kita harus bisa mengontrol lewat pikiran dan perilaku. Ya. Caranya gimana? Nah, kalau lewat pikiran berarti kita mencoba memikirkan yang negatif menjadi positif. Nah, kalau perilaku atau behaviornya itu banyak juga yang bisa kita lakukan. Contoh misalkan dalam psikologi ada yang namanya terapi tawa. Terapi tawa. Sebenarnya kita sedih, tetapi kita tertawa itu ternyata mampu merubah
fisiologis kita. Ya. Betul. Oke, Nah, dengan cara jadi- tertawa apa tersenyum Pak ini? Ya. Nah, Jadi mengubah Nah. ini ya ekspresi bibir saja itu Mm-mm. dari banyak riset itu sudah bisa mengubah mempengaruhi mood kita. betul. Ya, Oke. iya. Jadi banyak-banyaklah itu bentuk bibirnya itu dikeataskan. Kayak Jadi tersenyum. teman-teman di Coba sini Senyum. kalau coba misalnya coba dirasakan, Nah, dihayati gitu ya. Itu beda. Ya. Nah, begini teman-teman itu di rumah juga pasti bisa dicoba ada kita apa coba namanya untuk ya? menginikan bibir. Nah, itu Iya. beda di dalam hati kita itu ada perasaan yang beda. Nah, seperti itu. Ini tambahin saja. betul. Jadi memang tepat sekali. Jadi dalam diri kita itu misalkan senyum aja, kalau di agama kan senyum ada Sedekah ya, sedekah. sedekah. Senyum Betul. aja sudah sedekah. Itu Dan maknanya. ternyata senyum itu menular. Oh, Meskipun Ya. kita senyum dengan orang yang nggak kenal, Mm-mm. dia akan tersenyum. iya. Ya. Dan itu membahagiakan sekali gitu ya. Iya, merasa dihargai ya Pak ya Iya. ketika orang lewat walaupun nggak kenal. Nggak kenal saya senyumnya aja, ikut tersenyum. Apalagi kenal gitu ya. Oke. Betul. Oh ya ngomong-ngomong Pak Zainul ini pemirsa punya seperti macam terapi gitu ya Pak ya? Terapi tersenyum Ya. atau terapi tertawa ini Pak? Wah, boleh dua-duanya. Oke, boleh dua-duanya. Mungkin kita bisa praktekkan di sini. Jadi bagi teman-teman nanti yang ngerasa lagi nggak bahagia atau agak kebahagiaannya kurang ya. Kalau lagi nggak bahagia kayaknya nggak mungkin deh ya. Gitu. Saya rasa yang ada di sini semuanya pada bahagia. Nah, jika suatu saat nanti teman-teman lagi merasa tidak bahagia, bisa nih kita akan diajarkan sama Pak Zainul ini untuk terapi tersenyumnya Pak Zainul. Oh enggak Bapak mungkin bisa dipraktekkan. Saya juga ingin. Soalnya saya kadang-kadang suka nggak bahagia. Nah, Kalau lagi ini kantongnya bolong. yang paling sederhana, Oke. kalau ingin menerapkan terapi tertawa, ini pertama masuk kamar dan coba ditutup pintu kamarnya, gitu ya. Oke. Khawatirnya nanti kalau ada yang lihat ketawa-ketawa sendiri itu dikira kerasukan gitu ya. Nah, salah satu caranya itu biasanya kalau kita itu di kamar itu kan punya cermin, ya. Iya. Nah, coba tertawa ataupun tersenyumnya di depan cermin gitu ya, dan pandangi diri kita gitu ya. Ketika Anda tertawa atau tersenyum di situ, itu pasti secara emosi itu akan bisa meningkatkan rasa bahagia, ya, rasa bahagia. Nah, kalau nggak percaya saya, coba dipraktekkan di depan cermin gitu ya. Kalau kita nggak punya teman, tapi kalau kita punya teman itu lebih bagus lagi ya. Pandangi temannya dan tertawalah. Temannya akan ikut tertawa dan tersenyum. Nah, gitu ya. Oke, oke. Oke, teman-teman, seperti itu tadi untuk terapi tertawa atau terapi tersenyumnya ya. Jadi kalau misalnya kita lagi merasa nggak enak nih, nggak usah marah-marah dulu ke orang-orang sekitar, tapi cukup tutup pintu, masuk kamar dulu deh terutama, masuk kamar, tutup pintu, kemudian bercerminlah, pandangi cermin, tertawalah sepuasnya, dan tertawakanlah diri Anda ketika Anda merasa jelek, tapi ketika Anda merasa cantik, tertawa juga dan bersyukurlah, terutama itu ya Pak ya, bahwa apapun yang terjadi sama kita, itu adalah suatu anugerah yang kadang banyak orang juga nggak bisa merasakan seperti kita. Artinya ketika kita kemudian bisa tertawa itu tadi ya, kan kita harapannya ada mood positif. Betul. Nah, mood positif itu akan mempengaruhi kemudian bagaimana cara berpikir kita menghadapi realitas yang kita sedang alami itu menjadi lebih positif. Nah, itu sebenarnya ya. Jadi tidak sekedar kemudian tertawa, tetapi di balik itu kita mesti punya itu. Nah, kalau namanya terapi biasanya kan ada terapisnya ya. Nah, itu tadi yang nanti akan bisa bagaimana perasaan Anda. Nah, kemudian oke, sekarang kita coba memikirkan gitu ya, apa yang Anda alami yang mungkin tadi menimbulkan kesedihan gitu. Sebenarnya ada apa itu di dalam peristiwa yang Anda alami. Nah, itu saya kira kalau nanti kelengkapan terapinya itu bisa sampai ke sana gitu. Oke, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Kita bacakan dulu pertanyaannya, yaitu dari Pak Adiatman Prabowo gitu. Izin bertanya, menyampaikan pertanyaan dari istri. Nah, oke, untuk Pak Adiatman dan untuk Bapak Ibu bisa saya sampaikan ya. Gimana caranya kita bahagia saat menghadapi daring anak saat kita udah jengah dan dengan segala keterbatasan kita. Oh, ternyata ada ibu-ibu di sana ya. Lagi bosan mungkin ya Bu ya, karena setiap hari harus memfasilitasi anak daring. Nah, gimana itu Bu untuk agar kita juga nggak jengah, nggak bosan gitu? Iya.
sebenarnya kami ya bisa memahami itu gitu ya. Bagaimana ibu-ibu rumah tangga apalagi gitu ya, yang biasanya itu ketika bukan pandemic era itu kan cukup mengantar ke sekolah gitu ya, kemudian sudah selesai ya dipasrahkan saja kepada sekolah gitu kan. Nah, ini di pandemik ini lalu bebannya menjadi lebih berat gitu. Maka kita menjadi sangat paham ketika kebahagiaan itu jauh dari para ibu-ibu ini gitu. Karena memang tidak hanya menyerahkan ke sekolah lalu dia bisa pulang beraktivitas yang lain kan gitu. Artinya apa? Ibu-ibu ini kan sebagiannya itu tersita ya aktivitas yang apa itu istilahnya anak-anak sekarang itu me time-nya itu menjadi berkurang, sangat berkurang ya. Jadi harus berbagi. Nah, me time yang berkurang itu kan otomatis akan mempengaruhi menurunkan kebahagiaannya. Nah, tetapi coba kemudian seperti Pak Zainul bilang tadi, coba kita berpikir ulang gitu ya. Sebenarnya yang saya lakukan itu untuk tujuan apa? Ya, untuk siapa gitu kan. Nah, ini mencoba untuk bisa membawa hal yang sifatnya emosional ke arah hal-hal yang lebih rasional gitu. Oh iya, memang masanya seperti ini, maka sekali lagi accepted pada keadaan itu mesti nomor satu dulu ya untuk bisa kunci kebahagiaannya. Nah, tentunya ibu-ibu ini boleh saja kemudian ketika berinteraksi dengan anak-anak, dengan sekolahnya anak-anak, ya kemudian jangan hanya terpaku pada itu. Ya, dia bisa melakukannya dengan gitu ya, dengan ya gayanya ibu saja. Saya punya teman kami barangkali ya, itu cukup santai gitu menghadapi mendampingi anak-anaknya itu. Jadi kalau kira-kira anak-anaknya ini lagi pas juga tidak mood untuk mengerjakan, ya sudah dialihkan ke aktivitas yang lain agar nanti moodnya kembali lagi seperti itu. Tapi kami sangat paham itu dengan perasaan-perasaan yang dirasakan oleh ibu-ibu itu. Ada nggak tuh Bu solusi supaya kira-kira mengatasi kejenuhan gimana sih, harus seperti apa nih untuk seorang ibu yang sudah bosan sekali membantu atau memfasilitasi anak-anaknya yang daring di rumah. Ini yang Bagaimana nih Bapak? Ini pengalaman sendiri. Punya pengalaman ya. Pengalaman istri Bapak atau Bapak sendiri seperti apa Bapak ini? Melanjutkan dari Bu Dia tadi ya. ya. Monggo Bapak. Memang pertama itu memang harus ada kerjasama ya antara ayah dan ibu gitu ya. Jadi mungkin Pak Adi ini perlu kerjasama dengan ibu istrinya ya. Dengan Bu Adi. Dengan Bu Adi gitu ya. Biar kebahagiaannya pun dua-duanya itu bisa merasakan kan begitu. Jadi kalau ada pembagian peran, ada kerjasama di situ, maka beban salah satu pasangan itu juga bisa menjadi ringan karena ada kerjasama di situ. Ya. Nah, kenapa kok bisa kita itu merasa kerepotan dan sebagainya itu karena ketidakjelasan apa yang kita lakukan di situ, gitu ya. Sesuatu yang nggak jelas itu kan bikin kita itu menjadi jenuh, bosen, mangkal dan sebagainya. Betul. Gitu ya. Sampai kapan harus begini? Sampai kapan harus begini, harus gitu. Tapi kalau sudah jelas, oke, kamu seperti ini, kamu seperti itu, maka sudah punya tanggung jawab masing-masing, gitu ya. Maka di situ rasionalitas atau logika yang sudah mulai bermain, gitu. Nah, bagaimana agar anak-anak itu nggak mudah jenuh, ya, dan seterusnya itu, ya. Seperti yang disampaikan Bu Dia tadi, kita nggak boleh memaksa anak dengan harus betul-betul dipaksa ini begini begitu ya. Tapi kita coba dengan bahasa anak begitu ya istilahnya ya. Seperti apa itu Pak bahasa anak Pak? Bahasa anak itu kan bahasa bermain ya, bermain. Tentunya bermain di sini sambil belajar kan begitu ya. Artinya Zoom-nya ya dianggap aja itu adalah bermain. Ya, Zoom-nya dianggap bermain. Contoh misalkan kalau orang Zoom itu kan kadang harus duduk manis seperti ini begitu ya di depan laptop. Ya itu menjenuhkan sekali. Orang dewasa aja jadinya bukan main. Apalagi anak-anak. Benar sekali. Ya, nah, caranya bagaimana? Pegangi HP, kasih headset, bisa sambil jalan-jalan nge-Zoom-nya.
Oke. Bisa main-main Ada trik juga. baru ya Nah, pemirsa ya. Jadi enggak harus duduk manis Betul. begini terus Ya. wah itu dijelaskan sekali. Oke, Kita benar. orang dua saja cuma minta ampun kan begitu. Oh, dengan cara Bapak tadi kan bisa membahagiakan ibu dan anaknya juga Betul ya Pak ya. sekali. Gak hanya Iya. anaknya dapat refreshing, ibunya juga. Iya. Kalau perlu bisa sambil belanja gitu ya Pak ya. Betul. Bisa Zoom di sambil mall seperti itu ya Pak. jalan-jalan di mana gitu. Oke, luar biasa sekali tipsnya pemirsa. Nah, ada lagi nih Pak, yang bertanya yaitu dari Yio. Pernah tidak mengalami mencintai seseorang namun tidak bisa memilikinya? Jika iya, apa yang Pak Zainul lakukan agar bisa mendapatkan atau mewujudkan kebahagiaan itu, Pak? Oke, Pak Ini Zainul diwujudkan ke lakukan Pak loh ya. Zainul. Merasa lebih peer group rupanya. Oke. Bagaimana nih Pak untuk pertanyaan ini? Jadi mencintai Mencintai tidak bisa tapi memiliki. Kemudian Ya. apa yang kira-kira Bapak lakukan itu menuju ke Bapak jika tidak bisa mewujudkannya agar kita tetap bahagia gitu Pak? Oke. Jadi harus kita tanamkan memang dalam diri kita. Cinta itu tidak harus memiliki. Wah, udah kayak filosofi ya. Cinta itu tidak harus memiliki ya pemirsa ya. Ya iyo ya, bisa disaksikan. Karena kalau cinta itu harus memiliki, maka nanti kita akan menjadi korban cinta itu sendiri. Oke. Ya, korban cinta itu sendiri. Artinya kalau kita mencintai apapun, mencintai siapapun itu, ya kita cintai aja sewajarnya. Oke. Sehingga kita tidak diperbudak oleh cinta itu sendiri. Oke, luar biasa sekali untuk iya ya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung live via Zoom. Jadi teman-teman di sini bisa ngobrol langsung nih, bisa mendengar suaranya secara langsung dari Pak Zainul ataupun dari Dokter Diah Karmiati ini. Monggo teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Nanti bisa langsung raise hand ya di Zoom. Ada lagi Bu, pertanyaan dari Ibu Ingarianti, yaitu apakah benar standar kebahagiaan dapat menurun karena kondisi? Nah, bagaimana nih Bu? Ya, jadi mungkin di awal ya tadi yang saya sampaikan, ini saya kira kalau pertanyaannya kondisi itu adalah kondisi makro, itu sangat mungkin ya, sangat mungkin. Mengapa kemudian ada indeks dunia tentang kebahagiaan itu bergeser dari beberapa negara ke negara yang lain gitu ya. Ada lagi yang menetap di satu negara, misalnya Finland itu 3 kali berturut-turut, 3 tahun berturut-turut, 18, 19, 20 itu mereka adalah topnya, paling tinggi kebahagiaannya, indeks kebahagiaannya di dunia. Nah, tadi saya bilang bahwa secara eksternal, secara makro itu kebahagiaan itu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Environment, kemudian ada government, ya, honest government, kemudian ada apa tadi social networking misalnya. Nah, ketika itu semuanya mengalami penurunan, tentunya kebahagiaan di dalam sebuah masyarakat, society itu akan juga mengalami penurunan gitu. Nah, masa pandemi ini saya kira itu akan menurunkan beberapa faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Ya, misalnya social networking. Nah, itu kan secara face to face, secara direct langsung kita tidak bisa melakukannya gitu. Makanya saran para ahli itu gitu ya, tetap saja dilakukan interaksi sosial meskipun secara virtual, secara daring gitu. Kita memanfaatkan media sosial untuk melakukan interaksi-interaksi sosial gitu. Nah, itu kata mereka para ahli itu juga bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial. Ya, di awal dulu ketika pandemi itu muncul gitu, kita kan serasa, jadi nggak bisa apa-apa nih, ya nggak bisa ketemu saudara, nggak bisa gitu. Tapi makin lama makin kesini, karena kita bisa memanfaatkan media sosial, kita bisa memanfaatkan teknologi, maka social relationship itu menjadi terjaga. Dan itu yang disampaikan oleh para ahli. Gitu ya. Salah satu yang merupakan sumber dari kebahagiaan itu kita tetap bisa menjalin interaksi sosial meskipun via daring seperti itu. Oke gitu, Ibu Bapak, ini ada lagi karena dalam masa global pandemi ini jadi kan semuanya secara psikologis, finansial, pendidikan dan lain-lain gitu ya Pak ya.
yang akan bermasalah. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana cara menciptakan hidup bahagia dengan menghadapi situasi yang sangat sulit seperti sekarang ini? Dan bagaimana juga cara mencegah psikis kita agar dari rasa ingin marah gitu loh. Jadi supaya nggak cepat marah mungkin ya, dan jenuh tentunya dengan menghadapi kondisi saat ini yang serba membuat pikiran jadi tak terarah. Terima kasih katanya Ibu. Gimana nih, karena kondisi semacam ini kan membuat kita emosi mungkin ketika ingin melakukan sesuatu terhambat, seperti ini terhambat gitu. Butuh pengarahan mungkin rupanya. Bagaimana Bapak atau Ibu? Oke, seperti yang tadi juga disampaikan Bu Dia, kita harus accept dulu, ya, bisa menerima dulu keadaan situasi seperti ini, itu bisa menerima, gitu ya. Kalau kita masih belum bisa menerima, tentunya kebahagiaan itu tidak akan bisa muncul, ya. Seperti halnya kalau kita itu dicintai seseorang begitu ya, tapi kalau kita nggak bisa menerima kan, sebesar apapun cinta dia terhadap kita, kita kan nggak menemukan kebahagiaan. Iya. Ya. Jadi kita harus bisa menerima, aware, menyadari, ya memang inilah kenyataannya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah tahu dan bisa menyadari situasi kondisi seperti ini, tentunya kita harus merubah atau mencoba untuk mengatur strategi. Oke. Gitu ya. Strategi apa ya yang bisa kita memaksimalkan potensi kita atau kelebihan kita, sehingga kita tetap bisa beraktualisasi, ya. Kalau dalam bekerja itu mungkin tetap bisa lebih produktif gitu ya pekerjaan kita. Contoh kecil yang dialami mungkin guru-guru, ya. Guru-guru ketika ngajar model seperti ini juga tersiksa, benar-benar Pak. Enggak hanya muridnya saja, enggak hanya ibunya saja, ya. Kadang dilupakan itu, betul Pak. Sekali. Betul sekali. Seolah guru itu strong banget gitu ya. Serba Dan bisa, semuanya serba bisa dan tidak gitu ada hambatan. Jadi gurunya juga pusing. Wah, gimana harus ngurusi daring seperti ini, harus mengevaluasi ya, harus mengatur strategi ya. Nah, ini kan tidak gampang begitu ya. Nah, tentunya kenali kelebihan yang kita miliki di situ dan kita atur strateginya ya, agar kita bisa mengaktualisasikan diri kita dan juga bisa lebih produktif ya. Dengan begitu kita akan lebih bisa berkembang. Nah, saya kira itu ya yang mungkin bisa kita lakukan. Oke. Jadi seperti tadi ya apa yang dijelaskan Pak Zainul, dan ada lagi Pak, ini hampir mepet-mepet sih, tapi bedanya adalah wajib nggak sih katanya kita itu bahagia. Terus kalau misalnya kita nggak bahagia, gimana caranya agar kita juga tidak merusak kebahagiaan orang? Mungkin kalau misalnya orang-orang zaman sekarang nih, misalnya ketika saya tidak bahagia, saya akan ngomong-ngomong sama teman saya. Nah, itu Pak permasalahannya anak zaman sekarang. Ketika nggak bahagia orang lain, kok kita yang kena imbasnya? Bagaimana itu, Bu? Supaya ketika kita nggak bahagia, orang lain bukan kena imbasnya juga dong, gitu ya. Iya. Sekarang marak sekali hal-hal kayak gini. Biasanya di masa-masa generasi merebut kebahagiaan orang lain. Karena diri kita tidak bahagia. Wah, itu sangat curang sekali. Ya gimana, Bu? Saya kira begini, ketidakbahagiaan itu kan apa itu ya? Keniscayaan ya. Iya, kita tidak bisa selalu menjaga gitu ya perasaan kita, apalagi untuk selalu bahagia, kan seperti itu. Suatu ketika kita ada merasakan ketidakbahagiaan gitu. Nah, tetapi mengapa orang-orang itu bisa berbeda? Ya, oh ya, dia bahagia, tidak terlalu dia tidak bahagia, tidak terlalu lama kemudian dia bisa mengatasi lalu menjadi bahagia. Sementara ada orang-orang yang dia merasa tidak bahagia itu berkepanjangan gitu. Nah, biasanya yang tidak bahagia berkepanjangan ini yang merepotkan temantemannya, merepotkan orang lain, ya kan, seperti itu gitu. Mudah-mudahan itu bukan kita ya, Bu ya. Ya tentunya gitu ya, mereka yang merasakan ketidakbahagiaan kemudian berlarut-larut itu ya memang membutuhkan orang lain.
untuk bisa memberikan kesadaran, untuk bisa individu ini merasa lebih aware bahwa ya semua orang itu merasakan ketidakbahagiaan gitu ya. Tetapi gitu kan ya, Anda bisa mengubahnya sendiri, karena kalau Anda tidak berusaha mengubahnya sendiri, ya itu menjadi sebuah apa namanya, yaitu tadi ketidakbahagiaan yang berkepanjangan. Nah, orang-orang yang bisa mengubah segera cepat kembali ke dalam kebahagiaan, sekali lagi tadi seperti yang dikatakan Pak Zainul juga, orang-orang ini mesti menjalankan rasionalnya gitu ya, pikirannya itu digerakkan kembali seperti itu agar dia tidak berkepanjangan di dalam ketidakbahagiaannya. Ya memang repot ya. Kita satu sisi merasa bahwa orang tidak bahagia, sedih itu kan juga membutuhkan teman untuk menyampaikan ketidakbahagiaannya. Tetapi kalau kemudian kita sudah berikan nasihat, kita sudah, tapi dia tetap seperti itu gitu ya. Nah, ini saya kira memang lalu dibutuhkan ya orang ketiga barangkali untuk bisa menyampaikan itu gitu ya. Tapi intinya itu tadi bahwa mereka harus apa? Mempunyai satu energi ya untuk bisa termotivasi untuk meninggalkan ketidakbahagiaannya itu menjadi lebih bahagia. Gitu. Baik teman-teman, jika merasa sedang tidak bahagia yang berlarut-larut, jangan lupa cari bantuan. Bila perlu hubungi orang-orang yang profesional gitu ya, Bu ya. Hubungi orang profesional atau orang-orang yang menurut kalian kredibelnya tinggi. Kalau orang-orang terpercaya yang sekiranya bisa menampung semua keluh kesah kalian gitu. Jangan dipendam sendiri, karena ketika kita memendam sendiri itu akan berdampak pada diri kita sendiri, terutama pada segi kesehatan kita dan baik fisik maupun psikis. Bukan begitu ya, Bu ya? Nah, untuk bahagia ini, Bu, kira-kira kita bisa ngukur nggak sih, Bu? Ngukur kebahagiaan kita sendiri yang nggak harus misalnya bertele-tele, kita harus mencari alat ukur kebahagiaan kayak gimana, ya kuesioner gitu. Ada nggak sih, Bu, kira-kira kita bisa menentukan kita ini sedang bahagia di tahapan mana sih? Oke, ini sebagiannya dari pengalaman saja ya. Kita ini sebenarnya bisa bahagia itu ya ketika gitu ya, ketika kita tidak terlalu apa ya memikirkan apa misalnya ya yang dikatakan orang lain tentang kita gitu ya, maka kita akan lebih bisa menikmati apa yang kita lakukan itu secara lebih intens, secara lebih positif gitu ya, sehingga kita bisa merasa lebih bahagia karena kita tidak terlalu risau dengan apa yang dikatakan oleh orang. Nah, kemudian kunci yang kedua ini saya kira sangat psikologis ya, kita harus berusaha untuk here and now. Nah, ini saya kira jangan terperangkap pada masa lalu, jangan risau tentang masa depan. Nah, hidup here and now. Iya, ini saya kira kunci kebahagiaan ada di situ. Hayati yang sekarang kita lakukan, nikmati apa yang sudah bisa kita capai gitu. Tidak usah memikir masalah. Semua orang punya masa lalu, bahkan yang kelam, yang pahit, yang traumatik gitu ya. Nah, itu abai gitu. Dan nggak perlu mencemaskan masa depan yang ini masih harus kita hadapi. Nah, tapi ketika kita menikmati masa sekarang ini, kita bekerja optimal mungkin sekarang, nanti yang masa depan yang kita risaukan itu akan terdampak pada apa yang kita lakukan saat ini. Gitu ya, itu saya kira. Hiduplah pada here and now menurut saya. Oke, teman-teman Bapak Ibu yang ada di rumah, jadi hiduplah here and now. Itu bermanfaat banget, bener Bu. Bukan buat teman-teman aja. Saya juga merasakan seperti itu sih sebenarnya, Bu ya. Jadi nikmatin apa yang bisa kita jalani hari ini, lakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini, itu akan berdampak di esok. Jadi ketika besok kita sudah terlalu banyak overthinking, itu akan merusak mood kita di sekarang ya, Bu ya. Kebanyakan gitu. Kadang saya juga gitu sih, Bu, ngerasa overthinking di depan, aduh jadi mood hari ini udah rusak kemana-mana, jadi malas bawaannya. Gitu ya teman-teman, sungguh bermanfaat sekali dan tips-tips ini benar-benar here and now. Ini suatu quotes banget untuk saya hari ini, terutama mudah-mudahan bagi teman-teman juga. Selanjutnya, sepenting apa sih Bu sebenarnya emosi-emosi positif itu buat kita gitu? Kadang orang itu hanya memikirkan ya sudah, ya saya, ya kamu gitu Bu. Nah, ada juga orang itu ketika melihat orang lain tidak bahagia, apa sih sebenarnya respon-respon yang harus kita lakukan? Apakah kita memang harus menghiburnya, terutama ketika dia tidak mau dihibur, nah bagaimana sih Bu gitu? Oke, monggo Pak Zainul, silakan.
Jadi memang emosi-emosi positif itu harus selalu kita munculkan ya. Tentunya tidak selalu bisa muncul. Karena memang kita itu kan sifatnya dinamis. Pasti ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita senang ya, ada kalanya kita itu juga kecewa. Itu manusiawi. Semua orang punya itu. Kalau nggak punya itu bukan manusia. Kan gitu ya. Bukan manusia. Nah, yang terpenting itu kita menyadari seperti yang disampaikan oleh Ibu Dia itu ya, menyadari. Dan kalau kita sudah bisa menyadari, tentunya yang akan menggumpal dalam diri kita adalah emosi-emosi yang positif. Dan emosi positif ini menjadi salah satu energi kita untuk bisa lebih produktif, untuk bisa lebih berkembang. Ya, karena ternyata kekuatan emosi ini juga luar biasa, gitu ya. Orang kalau lari biasa gitu aja ya, tentunya nggak sekenceng kalau orang itu lari takut dikejar anjing. Luar biasa sekali ya, benar. Karena ada emosi takut kan begitu ya. Iya. Nah, emosi takut. Artinya emosi ini juga penting kita kelola agar emosi ini menjadi hal yang positif. Ya, yang positif. Contoh orang kalau dia seneng dengan cewek atau cowok itu ya, kan kerjanya mati-matian. Nah, itu kan energi emosi itu yang mendorong dia, menggerakkan dia. Nah, tentunya bagaimanapun juga kita harus berusaha semaksimal mungkin bahwasanya emosi positif ini harus selalu kita tumbuhkan. Nah, itu caranya gimana sih Pak untuk numbuhin itu? Nah, caranya adalah dengan dua hal tadi itu yang bisa merubah diri kita. Yang seperti disampaikan oleh teorinya dalam terapi realitas atau belajar tadi, yaitu lewat pikiran dan lewat behavior atau perilaku. Pikiran dan perilaku. Pikiran dan perilaku. Karena sifat kerja daripada emosi itu otomatis. Ya, otomatis. Jadi kalau perilakunya itu terus-menerus, ini emosinya akan berubah. Contoh kecilnya seperti yang dikatakan oleh pepatah Jawa, tresno jalaran soko kulino. Ya. Nah, kulino ini kan itu emosi. Nah, tresno itu emosi. Perilaku. Nah, kulino perilaku. Jadi meskipun awalnya nggak seneng, tapi karena kulino, ditelateni, lama-lama akan jadi tresno. Iya, betul. Itu. Jadi dua hal itu caranya ya, lewat perilaku dan pikiran. Nah, saya kira itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kalian dulu kalau orang Jawa kan dijodohkan kan begitu ya. Sesuai seneng dewe. Ternyata ilmunya di situ. Ya, konsep psikologisnya di situ. Tresno jalaran soko kulino. Jadi karena perilaku itu bisa menciptakan rasa, bisa menciptakan emosi. Ya, emosi. Jadi itu sangat penting sekali karena sebenarnya memang Tuhan itu menganugerahkan kita itu berupa pertama itu akal. Ya, akal. Karena akal inilah yang membedakan kita itu dengan makhluk yang lain. Ya, dan ternyata rahasianya di situ, dengan akal itu kita mampu merubah diri kita. Terus yang kedua perilaku. Ya, akal itu biasanya munculnya hanya lewat niat. Ya, niat. Ada kerentek, itu kan karena pikiran kita gitu ya, ada kerentek, ada niat. Jadi kalau Tuhan lihat itu kan dari niatnya kan, katanya begitu ya. Tapi kalau niat itu tidak dilakukan, kalau niat saja itu yang positif kan sudah dapat reward berupa amal kan begitu ya. Tapi kalau dilakukan, nah double amalnya kan begitu ya. Kalau konsep di agama kan begitu ya, perilaku. Jadi kalau kita ingin menumbuhkan emosi-emosi positif, memang kita harus sering mengidentifikasi perilaku kita, mengidentifikasi pikiran kita ya, agar emosi positif ini selalu tumbuh begitu. Oke, baik teman-teman, saya informasikan ya, bagi yang ingin bertanya via Zoom silahkan raise hand. Oke, sekali lagi yang ingin bertanya via Zoom silakan raise hand, bisa langsung bertanya pada pakarnya yang ada di sini. Jadi nanti teman-teman bisa ngobrol langsung kepada Ibu Diah Karmiati ataupun dengan Pak Zainul Anwar. Monggo teman-teman. Oke, bagaimana? Oke teman-teman, sebelumnya saya akan menginformasikan Bu. Jadi setiap sesi acara, Bapak di sini kita
memberikan suatu reward bagi komentator terbaik. Nah, jadi komentator pada hari ini, oke. Wah, ini langsung bahagia ya, Iya, langsung double-double bahagia ya. bahagianya. Oke, pemenang komentator pada hari ini yaitu jatuh pada Febriarike, yaitu kita bacakan ya. Di era pandemi tetap produktif ya kalian, pengisi acaranya top-top, wah luar biasa sekali, panitianya profesional, materinya bermanfaat dan sukses selalu. Jadi terima kasih untuk Rike yang sudah berkomentar di Instagram gitu. Selamat untuk Rike mendapatkan voucher pulsa Rp50.000, dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan Rp50.000 voucher pulsa, silahkan komentar nanti setelah ini yang ada gambar foto saya dan kedua pemateri yang handal ini. Oke, jangan lupa. Nah, selanjutnya Bu, ini juga kita masih banyak pertanyaan, dan teman-teman yang mau bertanya ya via Zoom jangan lupa raise hand, dan di sini juga semuanya pada ngantri untuk bertanya, jadinya jangan dilewatkan, mumpung ada pakarnya tentang bahagia di sini, jarang-jarang loh. Jadi mumpung saya juga sebenarnya sambil bertanya sih Bu sebenarnya. Jadi di sini dari Raisa Ayu bertanya bagaimana cara agar kita bisa membantu orang lain untuk bahagia, terutama keluarga kita atau teman kita sendiri. Apalagi yang ada kaitannya yang kelihatannya bahagia malah ternyata memiliki depresi. Nah, gimana itu, Bu? Wah, ini jadi seperti ngajar keterampilan konseling. Sama seperti kuliah via daring ya, Bu ya. Ya, artinya ketika kita dipercaya ya oleh teman untuk pasti tujuannya kan ingin terbantu permasalahannya ya, ketidakbahagiaannya itu gitu. Nah, teman ini dan tentunya ini dipercaya itu adalah teman baik, misalnya begitu ya. Nah, yang pertama memang kita mesti mendengarkan keluhan teman kita itu secara empatik. Ya, empatik itu artinya apa? Jadi mendengarkan keluhan teman itu jangan disambi-sambi gitu ya, tetapi bahwa kita menunjukkan kita punya atensi untuk apa yang disampaikan oleh teman kita, baik dari bahasa tubuh kita gitu ya, maupun memang kita benar-benar secara listening itu mendengarkan apa yang disampaikan gitu. Karena ketahuilah bahwa ya ketika orang yang punya masalah kemudian dia itu didengarkan oleh orang lain, itu sekian persen ya masalahnya itu sebenarnya sudah selesai. Nah, sekian persen masalahnya itu sudah selesai ketika dia merasa diterima ya oleh orang yang menurut dia ini akan bisa membantu menyelesaikan masalah saya gitu. Ya, jadi empatik, mendengarkan secara aktif dengan bahasa tubuh yang tepat, itu sebenarnya sekian persen masalah teman kita itu sudah bisa diselesaikan. Sangat membantu sekali berarti sangat membantu, ya. Curhat itu suatu betul, katarsis gitu ya, Bu? Katarsis, betul. Istilahnya salah satu seperti untuk itu. menolong. Ya, nah yang dikatarsisi mensikapi seperti itu, nah itu sangat membantu. Nah, tentunya setelah itu ya kita memberikan advice sesuai dengan yang kita mampu, yang kita miliki gitu. Dan yang perlu saya sampaikan bahwa ketika kita memberi advice itu adalah sesuatu yang sifatnya bisa dilakukan oleh teman ya yang meminta bantuan kepada kita gitu. Nah, itu sebenarnya keterampilan kita ya di dalam melihat oh ya, temanku ini untuk mengubah apa yang masalahnya itu dia bisa melakukan apa gitu. Nah, ini saya kira karena kita tidak mungkin ya misalnya begini, komentar-komentar yang tidak membangun itu ya, misalnya itu kan enteng gitu itu kan masalahmu itu, oh itu enteng itu. Nah, kalau itu diulang-ulang malah justru merasa disepelekan gitu. Loh, aku ini sangat hampir depresi kok disepelekan masalahku, ini berat gitu ya. Jadi empati itu salah satunya begitu ya, bisa menempatkan permasalahan teman kita itu ya itu tadi bukan sesuatu yang bagi dia mungkin enteng, tapi bagi teman kita sesuatu yang berat karena dia membutuhkan itu. Nah, itu saya kira nanti berproses gitu ya. Nah, teman ini akhirnya bisa mendapatkan insight tentang problemnya gitu ya. Dan seringkali kalau ini sudah mengalir secara baik,
itu teman kita yang bermasalah itu bisa mempunyai jalan keluarnya sendiri. Kadang-kadang begitu. Jadi kita tidak perlu memberi advice. Oh iya ya ternyata saya mesti begini ya, harus berpikir begini. Nah itu ketika ada insight, ketika kita prosesnya memang benar gitu ya. Nah memang kalau yang tadi itu misalnya sampai depresi, memang perlu profesional ya. Kalau benar-benar depresi ya, karena ada treatment khusus yang harus dilakukan ya. Tapi kalau permasalahan ya mungkin dia merasa depresi tapi sebenarnya bukan depresi gitulah ya. Aku sedih banget misalnya gitu ya. Nah itu temannya bisa membantu saya kira dengan menunjukkan tadi itu ya sikap-sikap yang seperti itu. Oke. Ada lagi nih Pak, Bu. Jadi mau bertanya, bagaimana jika kita sudah terlanjur dalam posisi apa yang kita kerjakan tidak sesuai dengan kemampuan diri kita yang tidak membahagiakan kita dan tidak bisa keluar dari posisi itu sekarang juga, tapi kita harus membahagiakan orang lain. Nah itu gimana tuh Pak? Kita harus seolah-olah kita harus terjun ke jurang demi membahagiakan orang lain. Nah gimana itu Pak untuk menyikapinya? Sulit ini. Wah luar biasa sekali untuk anak zaman sekarang rata-rata banyak seperti itu Pak. Saya rela bahagia demimu. Walaupun saya harus sengsara katanya sih gitu. Jadi memang ini kayak buah simalakama. Buah simalakama. Buah simalakama. Gitu ya. Contoh misalkan kita pengennya dapat kerjaan gitu ya, daftar kerja ternyata tidak sesuai dengan keinginan kita. Oke. Kok gini, padahal sebenarnya dari gaji sudah tinggi kan gitu ya, tapi dia nggak bisa menikmati pekerjaan gitu ya. Atau dia menikah begitu ya, ternyata setelah menikah tidak sesuai dengan ekspektasi dia kan begitu ya. Nah, kok begini, kok begitu. Artinya kalau sudah terlanjur di dalamnya, tentunya tidak mudah kita keluar. Nah, tentunya tidak mudah kita keluar. Kalau orang menikah, maksud terus cerai kan begitu ya kan? Iya, sekonyong-konyong begitu. Betul. Sama ketika kita bekerja begitu ya, terus kita keluar kan tidak sekonyong-konyong begitu. Ya, tentunya kita harus berproses dulu yang pertama ya. Berproses dulu. Kita kenali potensi kita ya, kita kenali kelebihan kita, kekurangan kita. Apabila memang di situ masih memungkinkan untuk dilanjutkan ya, dengan berbagai pertimbangan kelebihan dan kekurangan atau sisi positif, sisi negatif perlu dianalisis kan begitu ya. Harus lanjut ya kita lanjutkan. Tetapi kalau misalkan dengan berbagai analisis, misalkan dengan pertimbangan sisi negatif, sisi positif seperti apa, harus keluar ya, sebaiknya memang keluar ya. Tentunya tidak bisa sekonyong-konyong langsung cut gitu ya. Harus banyak pertimbangan, harus banyak analisis dengan rasionalitas kita, dengan logika kita gitu ya. Dan di situ baru kita bisa memutuskan. Tentunya kebahagiaan atau tidak ada kebahagiaan akan mengikuti. Iya Pak, betul sekali. Oke, seperti itu ya Mas Danis ya. Jadi sekali lagi bisa dianalisis dulu. Jadi apa yang dilakukan ke depannya itu harus bagaimana. Jika memang benar-benar sudah merasa tertekan sekali, jadi Mas Danis di sini bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Oke, karena waktunya sebentar lagi. Jadi jika ada yang ingin bertanya silakan bertanya ya teman-teman. Di sini masih banyak sekali Ibu Bapak pertanyaannya. Karena semakin sore, semakin larut ini semakin bertambah juga pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya nih Bu Pak. Kalau misalnya orang merasa tidak bahagia, tapi dia tidak mau berbagi, tidak mau melakukan hal yang membahagiakan untuk dirinya juga, menolak saran, padahal ada orang yang peduli. Apa yang harus dilakukan? Apakah perlu diberikan ke tenaga profesional? Maksudnya mungkin seperti itu ya Pak. Bu, bagaimana ini Bu? Ya, kalau di psikologi itu sebenarnya prinsipnya kan begini ya, ketika orang itu tidak mendatangi kita untuk meminta bantuan gitu ya, secara etika profesional itu ya berarti memang mereka tidak membutuhkan gitu ya. Tetapi kan agak beda ya kalau kita lihat dari sisi agama misalnya, kepedulian sosial misalnya kan agak berbeda ya. Misalnya ada orang-orang di sekitar kita yang kemudian kita lihat kok ini sepertinya tidak hanya tidak bahagia ya, misalnya ada sesuatu yang tidak beres gitu ya dengan dirinya, kita kan sebaiknya proaktif gitu kalau secara
tanggung jawab sosial secara agama gitu ya, karena kita mesti mengingatkan untuk hal-hal yang positif gitu. Nah, ketika memang kemudian kita sudah berusaha untuk melakukan pendekatan kita untuk membantu gitu. Nah, kalau mereka menolak gitu ya. Nah, etika kemanusiaannya pun sebenarnya kan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk membantu gitu ya. Nah, tetapi kalau kemudian kita menyarankan, barangkali kita mesti kontak juga dengan significant others-nya. Karena mungkin yang bersangkutan mungkin bisa saja tidak menyadari bahwa dia bermasalah, kan begitu. Enggak, saya sudah nyaman dengan hidup saya begini. Gitu. Meskipun dia mau mengganggu orang lain, mungkin dia juga tidak sesuai dengan harapan keluarganya, misalnya perilakunya juga sudah tidak sesuai dengan aturan misalnya. Nah, ini significant others ini yang kemudian kita dekati. Ya, bagaimanapun seseorang ini pasti punya di sekitarnya yang sangat berperan kepada dia. Nah, kita bisa mendekati para significant others itu. Orang-orang terdekat ya, gitu ya, Bu, orang-orang terdekatnya. Oke, terus ada lagi nih Bu, Pak. Saat sekarang selama belajar online tuh banyak dijumpai siswa yang sudah merasa bosan dan ingin belajar bersama teman-teman di sekolah. Bagaimana trik terbaik untuk mengatasi masalah tersebut? Mungkin banyak siswa yang selalu curhat sama gurunya, saya pengen ke sekolah Bu, saya sudah nggak betah ada di rumah gitu ya. Nah, sebagai guru ini bagaimana menanggapi siswa-siswa atau mungkin mahasiswa sudah mulai banyak ya Pak yang curhat ya, Pak saya sudah bosan daring, saya mau ke kampus aja. Nah, gimana nih Pak untuk memberi pengertian kepada mereka bahwasanya untuk sementara ini keadaan seperti ini adalah jalan satu-satunya yang terbaik gitu Pak. Bagaimana Pak? Jadi tentunya kan masih belum diizinkan ya untuk bertemu di sekolah begitu. Mungkin perlu dikenalkan kita itu hidup tidak sendiri hanya dengan keluarga kita begitu ya. Tetapi kita itu kan punya namanya tetangga. Ya. Tetangga. Artinya tetangga kita ini kan ya orang-orang terdekat kita juga kan gitu ya, terdekat juga. Kadang anak-anak itu jenuh di rumah. Ya, bermain di rumah gitu, tapi nggak main ke teman-teman sebelahnya. Teman-teman sebelahnya. Nah, yang paling memungkinkan untuk bisa bersosialisasi itu ya orang tetangga-tetangga terdekat itu, gitu ya. Karena memang kita belum bisa memaksakan untuk bertemu langsung dengan di sekolah bersama teman-teman, begitu ya. Dan kita kan juga tidak menyarankan kalau anak kita harus menuju ke temannya yang jauh kan, begitu ya. Paling mungkin ya tentunya bermain dengan tetangga-tetangga terdekat ya, dan permainannya pun bisa dikombinasi dengan juga melibatkan keluarga terdekat, artinya ya orang-orang sekitar situ saja. Contoh kecilnya di tempat saya itu di perumahan Villa Bukit Sengkaleng gitu ya, mereka anak kecil ya biasa main di taman begitu, di taman, bahkan malam minggu besok itu rencana camping. Wah, luar biasa sekali. Gitu ya. Jadi bikin tenda rumahnya itu tenda kecil itu dibawa keluar ya. Ya camping ya, nanti ada games-game tapi ya hanya orang sekitar itu aja. Oh, jadi semuanya tergantung ketua RT-nya dong, Pak ya. Oke. Itu tetap protokol kesehatan ya, Pak ya. Tentunya tendanya tetap untuk masing-masing. Jadi enggak terus gabung tenda ini enggak. Jadi tetap ya sama saudaranya sendiri, tapi nanti ada game-game yang ya tetap protokol kesehatan. Ya. Luar biasa sekali ya pemirsa, jangankan sampai ke sekolah, kita bisa mendirikan permainan di halaman rumah sendiri dan juga bisa mengedukasi anak-anak kita kalau misalnya bagi yang sudah punya anak ya. Nah terutama ibu-ibu udah nggak usah khawatir lagi, tadi sudah banyak tips-tipsnya bagaimana sih ngatasi kejenuhan. Nah tadi kan kalau misalnya memperhatikan dari awal sampai sesi ini sudah banyak banget ya. Ada lagi tambahan, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak bisa menyarankan di ketua RT-nya untuk mengadakan kemah satu RT misalnya gitu ya Pak, tapi kemahnya di depan rumah masing-masing dan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah ada lagi nih Bu, ini kayaknya dari Ibu TK yaitu Ibu Erna Pelogomas, hidup kadang jatuh bangun. Nah, bagaimana agar kita bisa mempertahankan pelajaran berharga dalam mempertahankan kondisi yang paling buruk sekalipun. Nah, gimana ini Bu? Ya,
Sebenarnya di awal ya tadi kita sudah singgung ya bahwa dalam bahasa agamanya itu kita harus bisa mengambil hikmah kan gitu ya. Kalau di dalam psikologi barangkali kita selalu harus punya positive thinking ya, berpikiran positif agar kita bisa menerima ya keadaan yang memang harus kita lalui gitu. Karena kalau kita tidak dan biasanya begitu. Jadi Tuhan itu kalau menimpakan kita sesuatu itu mesti ada rencana di balik itu. Nah, kalau orang-orang yang pandai membaca hal-hal seperti itu, ya ini akan tetap tegar. Kalau di dalam bahasa psikologisnya itu ketika dia pernah terpuruk kemudian dia bisa bangkit lagi, itu artinya resilience. Nah, di dalam resilience itu yang harus dimiliki seseorang itu apa? Dia harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa saya masih mempunyai sesuatu. I have, gitu ya. Kemudian saya juga bisa melakukan sesuatu. I can. Nah, gitu ya. I have, I can. Nah, kemudian ketika itu saya bisa melakukan sesuatu. I do. Ya, jadi I have, I can, I do. Itu adalah sesuatu yang perlu ditanamkan. Ya, dalam masa begini tidak bisa kita istilahnya itu jaga kayak orang lain. Ya, tapi kita harus bisa tadi itu membuat resilience diri kita sendiri dengan meyakinkan pada diri kita bahwa saya masih mempunyai sesuatu gitu ya. Saya bisa melakukan sesuatu dan saya akan melakukan sesuatu. Ya, 3 hal ini yang insya Allah akan membantu kita. Karena di balik sesuatu kejadian pasti ada hikmah itu tadi. Sisi positif yang harus bisa kita lihat. Tidak mudah kalau kita tidak punya motivasi yang kuat untuk bisa melakukan itu. Oke, seperti itu ya Ibu ya. Oh iya, teman-teman jangan lupa ya, sekali lagi saya akan ingatkan, silakan subscribe YouTube Maharesigana dan juga silakan follow IG Maharesigana dan juga silakan komentar IG Maharesigana yang tadi yang ada foto sayanya dan kedua pemateri ini nanti akan mendapatkan voucher pulsa sebesar Rp50.000. Seperti itu ya teman-teman, karena berhubung waktunya sudah habis, kita benar-benar sangat berterima kasih untuk Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk pada hari ini dan pada sore hari ini hampir menjelang maghrib. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak dicari oleh keluarga ya Pak Bu ya, karena sampai sore. Oke, teman-teman sebelum saya akhiri, di sini saya seperti biasa punya quotes untuk teman-teman semua. Setiap hari memang tidak selalu baik, tapi selalu ada kebaikan dalam setiap harinya. Oke, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan juga ketika keluar rumah jangan lupa juga sesuai dengan protokol kesehatan menggunakan face shield ataupun masker dan juga cuci tangan setiap keluar masuk rumah. Oke, teman-teman terima kasih banyak untuk semuanya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak.